Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku tahu rasanya udah lama banget aku nggak update dan aku baru menyadari subscribers aku kebanyakan adalah orang Indonesia. Jadi kayaknya aku akan stick with talking atau speaking Indonesia. Tapi buat orang-orang Indonesia, buat my subscribers, maafin aku kalau misalnya aku ngomong masih pakai bahasa Inggris kadang-kadang. Karena apa? Karena ketika kamu belajar bahasa baru, kamu akan coba praktekin bahasa itu dan bahkan di alam bawah sadar jadinya akan coba pakai bahasa itu. Tapi ketika ada orang yang emang udah bagus banget bahasa Inggrisnya, kebanyakan mereka bisa lebih ngatur sih. Dan sekarang aku di proses dimana aku lagi jarang belajar bahasa Inggris, jadi aku bisa bahasa Indonesia jauh lebih lancar ya, walaupun sebenarnya bahasa Inggris aku masih banyak harus diimprove. But anyway, thanks for watching this video, clicking this video. Kali ini aku mau cerita update aku di Amerika. Sebenarnya banyak banget yang pengen aku buat konten-konten di Amerika ya, banyak banget. Tapi aku punya limit waktu yang nggak banyak gitu ya. Jadi ini aja, aku lagi di tengah-tengah aku break. Sebenarnya biasanya di tengah break aku ngantor, aku nge-gym. Tapi aku lagi nggak bisa nge-gym karena my hemorrhoids just came. Jadi kalau katanya ChatGPT sih direkomendasi jalan aja, tapi aku nggak, ya aku mau jalan kemana, jadi yaudah aku di sini aja. Dan anyway, aku perlu kasih tahu ke kalian ya, aku emang sekarang udah kerja kantoran di Amerika. Dan apakah aku masih jadi presenter TV One? Sebenarnya aku nggak jadi presenter TV One, tapi aku masih terikat kontrak dengan TV One. Jadi aku udah resign, terus aku tanda tangan kontrak untuk menjadi kontributor TV One. Jadi kalau misalnya ada berita di Amerika yang orang Indonesia suka atau lagi menjadi atensi orang Indonesia, nah muncullah aku di situ di layar. Walaupun sekarang lagi jarang sih, karena menurut aku kantor lagi menghematan biaya, karena lumayan kalau bayar kontributor itu nggak murah ya gitu. Nah terus selama dari aku pindah ke Amerika, aku tuh cuman nganggur mungkin 2 bulan ya. Jadi aku nyampe di Amerika itu Desember, terus di bulan Februari aku baru kerja. Nah tapi kerja aku bukan kerja formal, tapi pekerjaan yang freelance, yaitu aku bekerja sebagai guru, karena aku sambil nyari-nyari kerja juga. Sebelumnya aku gak terlalu mau nyari-nyari karena ya pengen ngerasain gimana sih rasanya jadi ibu rumah tangga cuma di rumah doang, yang pada akhirnya ternyata cukup membosankan. Kayaknya aku tipikal orang yang emang harus produktif gitu. Nah jadi aku kerja, balik lagi, aku kerja pertama aku di Amerika itu freelance. Jadi aku bekerja di Preply sebagai guru bahasa Indonesia untuk orang-orang yang mau belajar bahasa Indonesia. Jadi banyak murid aku itu dari berbagai macam negara, ada dari Eropa, dari Amerika, dari Asia sendiri bahkan, dan Timur Tengah nggak terlalu banyak, tapi ada juga deh. Jadi udah dari banyak negara. Awalnya aku cuma punya 1-2 murid, sampai akhirnya sekarang aku terakhir, pas aku masih aktif ya, masih aktif banget, aku terakhir punya 28 murid. Tapi karena sekarang akhirnya di bulan Agustus kemarin aku dapat pekerjaan baru, dan sekarang jatuhnya aku udah 3 bulan di pekerjaan baru. Aku bekerja di perusahaan di bagian treasury Bitcoin company. Jadi ya agak sedikit sulit untuk penjelasannya, mungkin di next video. Tapi aku udah kerja di sini sebagai adalah cek aja LinkedIn aku, kalian bisa cek di situ. Dan ya udah 3 bulan, suka duka bekerja di sini sangat beda ya pastinya. Aku sangat mencintai coworker aku, kayak aku entah kenapa dimanapun aku kerja, aku tuh selalu bisa solid, dan I love my coworker. Apalagi di TV One dulu ya, dulu juga pas jadi guru juga kayak gitu. Kerja sendiri agak kesepian, tapi I love my students. Sekarang tantangannya adalah untuk bertahan di tengah tekanan yang luar biasa. Bahkan mereka juga mengakui the high stress level di sini, tapi aku masih bisa menghadapi dengan cukup graceful katanya.
Tapi we'll see karena ketika kalau misalnya aku punya rencana untuk punya keluarga lagi, kayak punya baby, otomatis aku nggak mau dong baby aku stres. Jadi ini bukan my long term. Kita lihat aja nanti kayak gimana. Tapi so far ini cukup banyak belajar dengan aku bekerja di sini, apalagi dengan adanya barrier language. Cuman balik lagi ke update aku di Amerika, jadi aku sebenarnya nggak nganggur-nganggur banget. Aku dari bulan Februari sampai sekarang bahkan aku jadi punya 2 pekerjaan. Aku kerja di Preply atau sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian punya temen atau pacar orang bule yang mau belajar bahasa Indonesia, bisa lewat aku bakal bantu, walaupun nggak well structure pakai textbook banget gimana, karena menurut aku textbook itu bikin 10 kali lipat lebih lama untuk ngerti bahasa Indonesia, jadi ada caranya yang lebih baik. Terus abis itu, tapi it depends juga sih sama kebutuhan mereka, karena ada beberapa mereka yang lebih suka untuk tahu lebih hal-hal yang bersifat akademisi ataupun untuk bisa baca buku-buku sejarah Indonesia, yang artinya akan beda metode lagi, nggak yang cuman untuk yang penting bisa ngomong gitu. Nah terus selain dari itu, maaf ya ini agak muter-muter. Intinya aku udah dapat kerjaan, jadi sekarang 2. Kenapa aku punya 2 pekerjaan sebagai guru bahasa Indonesia dan juga sekarang? Karena kalau boleh jujur, pekerjaan aku saat ini bukanlah pekerjaan yang fulfilling, tapi emang fokus untuk mencari tambahan income. Nah, aku mempertahankan sebagai guru bahasa Indonesia karena aku cinta Indonesia dan aku lebih merasa fulfill untuk bisa buat orang mengerti. Kayaknya teacher is one of my calling in my life. Walaupun kalau misalnya 100% I spend my time full time sebagai guru, it's not my favorite either sih. Kayaknya aku emang harus cari beberapa distraction yang produktif juga, biar aku nggak bosen sama kegiatan aku sehari-hari. Aku tahu sebenarnya harusnya fokus, tapi itu salah satu PR yang harus aku kembangkan mungkin untuk nantinya. Nah, jadi itu guys, jadi itu. Dan untuk TV One, aku masih kontrak dengan TV One sebagai kontributor bahkan sampai sekarang, walaupun aku jarang live report, tapi aku masih di TV One kok. Kita lihat aja nanti akan sejauh mana aku masih bersama TV One, dan karena aku masih cinta dan sayang sama TV One juga, tapi karenanya aku ngerti sih di Utah, karena aku di Utah itu jarang ada berita gimana-gimana, jadi lebih sering ke kontributor lain yang tinggal di New York, lebih banyak ada kehidupan kriminalitas ataupun pemerintahan di Amerika ataupun politik di sana daripada di Utah gitu kan. Paling kemarin yang rame tentang Charlie Kirk di Utah, tapi somehow TV One gak telepon aku, mungkin tahu aku sibuk, aku udah ada kerjaan, jadi ya gitu, aku nggak ada live report di sini. Mungkin next time, gak tahu, karena terakhir aku masih bantu ketika Pak Anin dari Kadin itu datang ke LA, dan LA itu West Coast, satu coast sama aku di Utah, jadi aku bantu untuk cover berita, bahkan juga nge-MC. Nah ya aku berharap sih akan banyak ada event Indonesia, orang-orang Indonesia di sini, terus butuh MC, terbangkanlah aku ke state dimanapun di Amerika aku mau. Dan ya karena itu lebih salah satu hal yang lebih passionate. Pekerjaan aku sekarang itu jarang menggunakan kreativitas ataupun komunikasi secara verbal, lebih banyak komunikasi secara tertulis. Jadi fulfillment-nya kurang ada, tapi tetap aku bisa mensyukuri di mana aku bekerja. Aku suka berinteraksi dengan orang-orang sini, aku banyak belajar bahasa Inggris juga di sini. Terus aku juga suka tempat kerja aku di downtown, mengingatkan aku pada hiruk pikuk Jakarta. Terus walaupun hiruk pikuk tapi nggak terlalu ramai atau sumpek gitu, masih bisa melihat pemandangan indah di sini. Jadi itu sih yang aku syukurin. Dan beberapa waktu lalu aku sempat homesick. Aku lebih homesick sama ya pastinya kehidupan aku di Jakarta. Tapi satu hal sih menurut aku, something's missing yang menurut aku sulit untuk aku temukan, tapi aku udah tahu caranya gimana untuk menaklukkan itu. Kayak ya pastinya makanan ya. Makanan, aku bisa lah ke restoran India, karena waktu itu restoran Indonesianya lagi tutup di hari Minggu.
itu cukup sedih, tapi bisalah diatur. Masih punya Indomie, tapi satu hal adalah berteman gitu. Aku nggak tahu ya, awalnya aku ngerasa fine-fine aja, tapi aku ngerasa coworker di sini ya udah di kerjaan aja. Sebenarnya bisa sih kalau di luar kerjaan, cuman aku nggak tahu where to start, gimana. Tapi yang pasti pertemanan komunitas yang sejalan itu sulit karena emang aku pulang kerja aja aku kerja lagi jadi guru, jadi aku nggak ada waktu juga untuk komunitas. Kayaknya aku harus bisa lebih lagi atur waktu untuk bisa bersosialisasi. Aku harus bisa nyetir dulu biar aku bisa pergi karena suami juga ada kesibukan tersendiri, udah ada jadwalnya sendiri kalau dia harus pergi-pergi, jadi sulit kan. Ya nextnya goalnya aku bisa nyetir dulu, terus aku bisa jalan pergi dan ya itu sih. Tapi ya kurang lebih itulah update aku di sini. Aku udah kerja dan bahasa Inggris aku sedikit lebih dilatih dan di TV One-nya masih. Yeah, that's pretty much the summary of my update in America. Pastinya aku homesick, kangen. Hampir setahun baru berasa kangen banget-bangetnya, walaupun di awal-awal bulan aku tuh kangen banget, tapi sekarang ya kangen. Tapi everything that happened in my life, this just gonna makes me become stronger, dan aku banyak belajar banget tentang kehidupan dan segala macam yang sulit aku share satu persatu karena aku masih belum sempurna, jadi aku gak mau share 100% dulu. Tunggu aku bisa belajar dengan baik hingga akhirnya nanti aku bisa share. Ini juga satu hal yang bikin aku sedikit overthinking, kayak I'm afraid that I cannot share anything to my followers segala macam. Karena kalau kalian sadar, followers aku di Instagram itu udah semakin berkurang dan berkurang. At first aku kayak sedih banget sama the quantity, tapi sekarang aku lebih sedih karena the quality of the content. I want to make it better, upgrade about everything, tapi aku belum tahu gimana caranya karena keterbatasan waktu. Aku udah kerja tetap, aku kerja sampingan, terus ngurusin sosmed lagi. It's another hobby, tapi it's hard to manage the time right now. Tapi I'm trying to do my best gitu, karena aku mau make sure juga aku punya my quality time, my family time. Friend time-nya belum ada sih. Puji Tuhan aku gak merasa kesepian, tapi baru-baru ini aku ngerasa kayak I don't have community. Itu something yang mungkin I have to build. It's hard to find and let's build it, I guess. We'll see. Tapi yang pastinya aku mau tetap keep contact sama kalian yang dari Indonesia. Ya kalianlah sebenarnya yang bikin aku untuk tetap bisa merasa fulfill gitu, maksudnya gak merasa kesepian, ngerasa aku punya kalian walaupun jauh, tapi thanks to technology. But yeah, anyway, thank you so much for listening to this video. This is pretty much about my life update. Aku pikir aku gak akan edit karena aku udah ngomong panjang lebar, hampir gak ada jeda, gak ada nafas. But it's okay. So I'll see you guys for the next video. Don't forget to like, subscribe, or comment what do you think. I'll see you. Bye.